Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam playlist politik embongan ya. Bagaimana kabar semuanya? Semoga selalu dalam kondisi fit ya di tengah pancarobanya iklim ini. Banyak yang batuk, banyak yang meriang gitu. Oke. Tajuk dari politik embongan malam ini kita akan coba mereview, tapi tidak semuanya tentunya ya. Hanya bagian-bagian yang memang menjadi pembicaraan saja yang akan kita review ya, terkait debat Cawapres kemarin ya. Maka aku kasih tajuk ketika percaya diri itu berlebih ya, akhirnya etika itu bisa tidak lagi hadir ya. Itu sebuah kehati-hatian memang bagi siapapun seperti itu. Percaya diri terus itu tidak bisa dikontrol, akhirnya etika itu bisa menjadi hilang ya, bisa menjadi hilang. Kira-kira itulah yang akan kita coba bicarakan di Mampir Ngombe kali ini. Oke, terkait dengan apa yang telah terjadi kemarin debat Cawapres, khususnya perdebatan antara Profesor ya Mahfud MD bersama si Gibran ya. Nanti kita singgung sedikit Imin dengan Gibran. Jadi itulah yang aku bilang kemarin kan, seharusnya perdebatan itu dipimpin oleh moderator, jadi nggak kacau. Nah, selama ini perdebatannya yang mimpin bukan moderator, itu pembawa acara. Jadinya seperti itu. Jalannya diskusi, kalau kita bilang diskusi, atau jalannya debat, jadinya ngawur, nggak terarah. Coba kalau ada moderatornya kan bisa langsung dikontrol. Nah, itu yang ada bukan moderator, itu pembawa acara gitu ya. Nggak tahu juga kenapa KPU kok tidak ya, tanya kepada ahlinya lah, kepada bapak-bapak dosen ya, yang selalu identik dengan kedekatannya di dunia kampus ya, kalau menggelar debat itu seperti apa. Karena dalam perdebatan itu pasti bertarung dua pemikiran yang berbeda. Ya memang itu, kalau pikirannya sama ngapain diperdebatkan. Nah, dalam mengatasi perdebatan-perdebatan itu harus ada moderator. Ada moderator sekalipun, kalau itu moderatornya nggak canggih juga kacau. Ya. Dan itu bisa bikin kesel. Karena aku pernah ngalami seperti itu. Itu ada moderatornya, apalagi nggak ada moderatornya, yang ada cuma pembawa acara ya. Kualitas perdebatannya jadinya gimana ya? Ya ditonton nggak enak. jadinya seperti itu ya. Nggak tahu ya, apakah masalahnya kan channel kita ini bukan channel yang mempunyai power yang subur ya, yang artinya tidak seperti channel yang itu dipandu oleh mereka yang memang secara nama sudah terkenal gitu ya. Jadinya mungkin tidak didengar oleh KPK. Sorry, kok KPK? Oleh KPU. Kok bisa nyasar ke sana? Nggak didengar oleh KPU ya. Seandainya ada yang kasih masukan mungkin bisa berubah, atau mungkin juga tidak berubah kalau memang dikasih tahu nggak mau tahu. Hadirkan moderator gitu
Ya. Orang kita dalam perdebatan ada moderator, tapi moderatornya nggak ngerti atau tidak menguasai permasalahan, itu juga kacau. Apalagi nggak ada moderatornya, ya tambah mesti kacaunya ya. Oke, supaya aku nggak lupa, aku mulai dari perdebatannya antara Imin sama si Gibran ya. Dari situ aja sudah nggak asik. Karena yang diserang itu bukan argumen tapi sentimen. Ya, akhirnya kan sentimen. Ya kalau sudah sentimen, yang keluar dibalas sentimen tentang catatan apa itu ya. yang Imin bilang bukan catatan Mahkamah Konstitusi itu. Itu kan ya, tapi Imin juga nggak bisa disalahkan. Mungkin Imin juga sudah diserang secara sentimen. Akhirnya Imin membalas sentimen, bukan argumennya. Kan jadi gimana ya? Ini mau mimpin sekian berapa ratus juta kita. Sekian ratus juta kepala manusia ya. Kalau debatannya aja seperti itu, tidak memperdebatkan pemikiran-pemikiran yang itu mencerahkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga negara kita nanti ini bisa menjadi macan, bukan aja macan Asia, macan dunia. Kan harusnya pemikiran-pemikiran brilian itu yang diperdebatkan, bukan sentimen. Itu kalau aku lihat sih si Caimin sama si Gibran itu akhirnya ke sentimen. Yang satu ngomong catatan, yang dibalas lagi yang penting bukan catatan Mahkamah Konstitusi kan. Yang satu terdiam. Ya, coba kalau ada moderatornya kan bisa di stop langsung itu. Itu nggak di stop gitu. Hadirkan pemikiran-pemikiran yang bagus untuk bangsa ini seperti apa. Kan gitu seharusnya. Lah kalau cuman pertarungan sentimen gitu lah ngapain juga. Kita inginkan negeri ini dipimpin oleh mereka yang di atas rata-rata pinternya. Ya, lah kalau pertarungan debatnya di wilayah-wilayah sentimen itu nggak perlu orang pintar. Akhirnya ya itu olok-olok itu. Ya. Ya, olok-olok. Yang satu ngomong catatan dibales lagi catatan, bukan catatan MK. Itu yang Caimin sama Gibran ya. Oke. Gue nggak sempat melihat, hanya beberapa video saja. Ini gue juga keterbatasan waktu. Ini ada yang begini. Aksi belagu Gibran di debat Cawapres buat netizen murka, sombong dan tak beretika. Ya. Terus ada lagi ini yang bilang begini ya, itu gaya baru dalam dunia debat di seluruh dunia. Ini nggak tahu, ini mungkin sinisme atau gimana disebut. Ini gaya baru dalam debat di seluruh dunia. Ngapain juga gini ini ya. Kalau gue melihatnya begini, di debat pertama itu Gibran itu bisa dikatakan banyak orang yang keluar dari ekspektasinya ya. Dan itu sudah kita bahas. Boleh jadi itu memang strategi dia. Jadi dia ini benar-benar dipersiapkan. Sebelum ada perdebatan itu dilakukan kan dia seolah-olah ogah gitu ya. Seolah-olah tidak mau masuk ke dalam menu perdebatan kan begitu. Dan akhirnya publik underestimate. Setelah terjadi debat, ternyata dia tidak seperti yang diperkirakan. Dia bisa tampil prima. Karena apa? Karena dia tidak mengalami demam panggung. Lalu anak sekecil itu kenapa kok bisa tidak demam panggung? Ya bagaimana mau demam panggung? Orang semua sudah ada di wilayah dia, membackup dia. Ya. Itu tim-tim suksesnya ya. Jadi nggak mengalami demam panggung. Kan kita lihat dia sama sekali tidak ada demam panggung.
Dia percaya diri sekali. Dan akhirnya semua perkiraan publik menjadi salah kan? Yang dikirain awalnya nggak berani debat atau nggak bisa debat atau gimana, ternyata dia tampil prima. Ya, karena apa? Karena tidak demam panggung. Kenapa tidak demam panggung? Ya karena tadi itu banyak yang membackup dia. Gitu ya. Apalagi dia anak penguasa kok. Ya, debat dengan orang yang itu anak buah bapaknya, ya mana ada rasa grogi demam panggung ya. Jadi itu menjadikan dia percaya diri. Ya, percaya diri. Dan pada saat itu orang sih masih oke-oke saja. Tapi selanjutnya yang kemarin itu jadi masalah. Ya. Khususnya ketika berhadapan dengan Mahfud. Ya. Prof Mahfud itu kan kalau dilihat dari usia kan bisa juga sebagai orang tuanya atau sebagai bapaknya. Kira-kira kalau Jokowi yang dibegitukan sama anak yang seusia Gibran, ada perasaan apa dalam hati Gibran? Coba kalau dikembalikan begitu. Kalau bapaknya dia diperlakukan oleh anak seusia dia, tentunya dia kan ya nggak nerimo tuh, nggak nerimo. Jadi ya itu tadi, karena terlalu kepedean akhirnya kehilangan etika. Nggak pantas. Bagaimanapun Mahfud MD itu kan pantas jadi bapaknya. Ketika Mahfud MD tanya, ya dijawab saja. Nggak perlu overacting yang begini begitulah. Gitu. Jadinya jadinya orang gimana ya? Yang awalnya itu senang jadi nggak senang. Justru kalau kita lihat tanggapan-tanggapan publik akhirnya berpihak ke Pak Mahfud. Dan itu biasa untuk publik ke-Indonesiaan kita, biasa seperti itu. Orang yang disudutkan justru mendapatkan dukungan. Dan itu bisa menjadi bumerang bagi Gibran. Gibran berapa? 02 ya. Bisa menjadi bumerang. Karena apa? Simpatinya beralih. Hanya karena tidak etis. Tidak etis orang tua diperlakukan seperti itu. Kalau Pak Mahfud tanya ya jawab saja tanpa sing ngene iku ngomong ini. Ya. Jadi serangannya aku lihat itu sebetulnya ya sami mawon sama yang terjadi antara Imin dan Gibran. Sentimen, menyerang pribadi, tidak argumennya yang dikeluarkan. Seharusnya kan argumennya yang dikeluarkan. Bagaimana circle pengelolaan yang ditanyakan itu apa? Tentang green, hijau ya. Bagaimana sampah itu bisa didaur ulang atau gimana-gimananya, dan itu punya nilai ekonomi juga gitu. Itu aja, nggak tanpa harus menyerang pribadi, kan itu menjadi asik, kita nontonnya juga enak. Kalau hanya pertarungan sentimen ya nggak usah sekolah, setiap orang juga bisa gitu ya. Jadi terlalu percaya diri akhirnya keluar dari batas-batas etika ya, sesuatu yang nggak pantas ya, karena bagaimanapun Pak Mahfud itu kan pantas jadi bapaknya toh, iya kan? Itu dari segi usia saja kita lihat Pak Mahfud itu pantas jadi bapaknya. Jadi bersikap seperti itu terhadap seseorang yang pantas menjadi bapak kita itu ndak bagus, nggak beretika ya. Dan akhirnya kita tahu semua orang justru simpatinya berpindah ke Pak Mahfud karena Mahfud diperlakukan seperti itu gitu ya. Seharusnya kan tanya jawab, tanya lagi jawab lagi, kita balik tanya dia jawab balik lagi begitu, tapi full di dagingnya. Kalau istilah anak-anak sekarang full daging bukan duri. Kayaknya gue nggak tahu ini sinisme atau gimana ini. Dia bilang ini debat kayak apa ini?
Itu gaya baru dalam debat di seluruh dunia. Artinya di seluruh dunia belum ada orang debat pakai gini-gini. Ya, jadi itu menjadi catatan kita ya, yang akhirnya bisa menjadi anti klimaks. Justru orang bersimpati kepada pada Mahfud MD dan Ganjar itu berapa? 03 ya. Dan ya gitulah. Masyarakat kita, publik kita seperti itu. Estetika itu nggak bisa dilepaskan begitu saja. Semua itu seperti yang aku urai tadi, efek ke percaya diri yang akhirnya overacting itu. Ya orang sih percaya diri itu perlu. Bagaimana kita mau bisa masuk dalam pertarungan. Ya. Percaya diri itu perlu. Tapi etika juga perlu gitu ya. Jadi ada keseimbangan. Percaya diri yang tidak dikontrol artinya dia tidak bisa mengingatkan, oh ini dengan orang yang lebih tua. Akhirnya ya seperti itu. Nggak tahu gue, masih ada debat lagi nggak? Gue nggak begitu ngikuti sih ya. Kalau ada coba kita ikuti, dia strateginya berubah nggak? Sama itu, ya. Potongannya bajunya si Gibran itu kan kerahnya tinggi, itu. Ya, bagus banget. Cuman kan nggak ada yang tahu kenapa kerahnya tinggi. Apa memang suka model seperti itu? Ya kan dia pakai kerah tinggi dan itu diginikan toh, jadi nggak terbuka begini. Mungkin lain kali perlu debat pakai kaos gini aja supaya kalau ada apa-apanya kita tahu gitu. Iya, jadi kan supaya tahu mana benar-benar yang lolos uji, mana yang di drive ya. Di drive itu dikendalikan dari luar gitu. Kita bisa sama-sama tahu ya. Cuman aku lihat nggak ada yang ngamati itu ya, kenapa kerahnya begini. Kan gini. Jadinya kan begini. Oke lah, sampai di sini saja ya. Nggak ada yang menarik ke perdebatan itu. Ya intinya ya itu aja lah. Ya, karena terlalu percaya diri akhirnya melupakan etika, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita berdiskusi atau berdebat dengan orang yang itu pantas jadi bapak kita. Ya, oke, tapi semuanya kembali kepada netizen, meskipun kita tahu akhirnya netizen berpihak ke Pak Mahfud ya, Profesor Mahfud. Dan itu menjadi anti klimaks. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi kita di Politik Embongan berikutnya, dan silakan tulis komen Anda semuanya, meskipun aku tidak bacakan, tapi aku tetap baca tentunya di luar dari kajian kita ini ya. Oke, semoga sehat semua ya, mengalami pancaroba. Gue masih batuk-batuk ini ya, bisa dilalui dengan kesehatan yang prima. Oke, sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.